Oke, baik. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-9 Matematika Numerik mengenai Bezier curve dan Bezier surface. Presentasinya sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi setelah kita pelajari tentang regresi, gitu ya. Jadi data yang sifatnya distrik kita buat jadi fungsi yang kontinu. Kali ini ada Bezier curve, jadi kurva Bezier. Jadi data-data yang atau poin-poin yang dia itu beragam ya, atau membentuk fungsi-fungsi yang linear, nanti dia menjadi kurva. Dan juga nanti bagaimana kita membuat Bezier itu tidak hanya bentuk dua dimensi. Kalau dua dimensi itu kurva, kalau surface ini sudah membentuk menjadi tiga dimensi. Pokok bahasannya adalah memahami penggunaan Bezier curve untuk membuat kurva smooth dari berbagai atau beragam data point. Data point ini tentu poin ordinat, absis dan ordinat atau X dan Y. Kemudian juga memahami Bezier surface dalam hal pemodelan 3D surface. Jadi implementasinya bisa pada pembuatan model lampu kapal dengan menggunakan numerik, gitu ya. Nah, untuk bicara mengenai Bezier surface ini, kita memulai topik bahasan kita dari polinomial, polinomial atau fungsi polinom, di mana fungsi polinom ini secara umum bentuknya demikian: sigma i 0 pangkat n ai x pangkat n, yang dimana n itu adalah menentukan degree atau pangkat dari si polinomnya. Jadi kalau polinom pangkat 2, maka persamaan itu menjadi A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Atau polinom pangkat 2 dapat kita katakan sebagai fungsi kuadrat. Gitu ya. Kalau misalkan kubik tentu pangkat 3. Nah, maka polinom itu ada apa? Jumlah variabel yang dipangkatkan dan dikalikan dengan koefisien. Koefisiennya yaitu tadi ya, A0, A1, A2. Kalau misalkan kubik ya berarti ada A3-nya pangkat X. A3 kali X pangkat 3. Nah, jadi derajat atau degree dari polinom adalah pangkat tertinggi dari variabel yang ditentukan oleh n-nya tadi ya. Nah, maka perbedaan derajat polinomial kita dapat bedakan fungsi itu. Kalau dia pangkat 1, kalau pangkat 1 ya berarti dia linear. Kalau pangkat 2, maka dia kita kadang menyebutnya sebagai fungsi kuadrat. Kalau pangkat 3 berarti kubik gitu ya. Kalau pangkat 4 kuartik. Nah, itu dia. Jadi fungsi-fungsi itu ya, linear, kuadrat, kubik dan kuartik tadi akan membentukkan bentuk dari membedakan bentuk dari kurva dari fungsi tersebut gitu ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Semakin tinggi derajat polinom, maka semakin banyak arah bentuk kurva. Jadi kalau misalkan dia linear, maka dia arahnya cuma satu aja gitu ya. Kalau kuadratik, maka dia bentuknya akan parabola. Kubik demikian ya, kuartik juga demikian. Nah, lantas Bezier curve itu apa? Nah, Bezier curve itu kita mulai dari bentuk yang linear dahulu gitu ya. Jadi Bezier curve itu dapat dikatakan sebagai persamaan parametrik gitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan parametrik? Persamaan yang menggunakan T sebagai parameternya gitu ya. Maka kalau misalkan ada dua poin P0 dan P1 gitu ya,
dari P0 sampai P1 itu kita nyatakan sebagai fungsi linier, maka xt dan yt itu adalah 1 min t x0 plus t x1. Mungkin kalau kamu lihat persamaan ini mirip dengan persamaan gradien, gitu ya. Itu. Ya. Nah, di mana nilai T sebagai parameternya tadi itu besarannya memiliki rentang dari 0 sampai 1. Maka T besar sama dengan 0, T kecil sama dengan 1. Maka kalau kita buat secara umum, jika P0 itu adalah X0, Y0, dan P1 itu adalah X1, Y1, dan P sendiri adalah X, Y gitu ya, koordinat dan absis, maka kita dapat buat fungsi parametrik itu secara general adalah PT. Jadi fungsi P terhadap T sama dengan 1 min T kali P0 plus T P1. Ya. Artinya apa? P0 itu adalah poin X, Y dan P1 adalah poin kedua di X, Y. Nah, nah ini adalah code dari kurva ini ya. Misalkan kita mau melihat fungsi parameternya, itu bisa kita buat sebuah function dengan menggunakan MATLAB code. P adalah 1 min T kali P0 plus T kali P1, ya, di mana P0 adalah sebuah vektor baris atau matrik baris ya, yang nilainya itu mendefinisikan nilai X dan Y. P0 adalah 0,0 dan P1 adalah 1,1. Jadi kalau kita plotting data itu dengan T sebagai parameternya, misalkan gunakan fungsi linspace ya untuk mendapatkan nilai array yang besarannya 0 sampai 1 ada 11 poin. Maka bisa kita lihat T itu akan ada berbagai macam pada marker poin yang terbentuk di kurva itu. Nah, itulah yang disebut sebagai parametric equation. Jadi fungsi itu bergantung kepada nilai T, gitu ya. Nah, sedangkan Bezier curve ini apa sih sebenarnya? Ya, Bezier curve adalah parametrik kurva yang digunakan untuk membuat kurva smooth atau smooth curve. Jadi ditemukan oleh namanya sendiri, Pierre Bezier. Ya, dia gunakan dalam desain juga gitu ya. Kemudian umumnya Bezier curve ini digunakan pada CAD software, 3D modeling dan lain sebagainya. Kemudian derajat polinom dari Bezier curve ini jadi menggunakan n plus 1 interval, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan persamaan kuadrat berarti kan pangkatnya 2, maka poinnya akan membutuhkan 2 plus 1, berarti dia akan membutuhkan 3 poin. Jadi kalau misalkan kubik berarti kan pangkat 3, maka poin yang digunakan untuk membentuk kurva smooth tadi ada 4 kontrol poin, gitu ya. Kalau linear bagaimana? Kalau linear berarti kan pangkatnya 1, maka paling tidak dia membutuhkan 2 poin seperti pada topik sebelum ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih penurunan dari quadratic Bezier curve ini derivasinya? Jadi misalkan titik itu yang tadinya P0 kita cuma punya 2 poin, P0 dan P1. Ya. Nah, kita tambah. Sekarang ada 3 poin, P0, P1 dan P2. Ya. Maka dengan demikian kita akan memiliki 2 fungsi parametrik pada P0 sampai P1 dan P1 sampai P2, gitu ya. Di mana P0 dan P1 itu kita bisa nyatakan sebagai Q0 dan P1 ke P2 itu sebagai Q1. Sehingga fungsi parametriknya juga sama. Q0 itu adalah 1 min T kali P0 plus T P1. Jadi Q0 ini adalah parametrik fungsi parametric equation pada
titik P0 sampai P1. Kemudian ada Q1 yang poinnya dari P1 dan P2. Parametric equationnya bagaimana? 1 min T P1 plus T P2. Nah, sehingga kalau kita gabung persamaan ini, kita anggap CT itu adalah Bezier curve dari Q0 ke Q1. Dapat kita nyatakan begitu. CT sama dengan 1 min TP0 plus TQ1. Nah, kalau kita gabung persamaan ini, Q0 dan Q1-nya kita jabarkan keduanya, ya. Jadi Q0-nya pakai persamaan yang di atas, Q1-nya juga pakai persamaan parameter di atas, maka dapat kita buat persamaan kuadratik Bezier curve yang nilainya adalah 1 min T kuadrat P0 plus 2T 1 min T P1 plus T kuadrat P2. Kalau ada yang tanya, Pak itu dari mana? Yaitu dari nilai Q0 yang kita masukkan dari persamaan parametric equation di atas, kemudian Q1-nya juga demikian. Kita gabungkan semuanya, ya. Jadi 1 min T-nya kita gabungkan, ternyata didapat polanya demikian, ya. Nah, ini disebut sebagai quadratic Bezier curve. Nah, jadi ada istilahnya Castle-Jones algorithm. Jadi ini yang dikenalkan yang dikenal dengan Castle-Jones algorithm. Jadi dinyatakan PIJ itu adalah control point, di mana PI0 adalah original control point dari P0 sampai P2 gitu ya. PI1 adalah point Q0 sampai Q1 dan P02 adalah CT gitu ya. Ini persamaannya secara umum begitu. Jadi persamaan ini bergantung kepada satu min T yang kita sebut sebagai koefisiennya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, maka bentuk persamaan Bezier curve itu secara umum adalah CT tadi adalah sigma I sama dengan 0 sampai dengan N BIN ya, kali T P1. Di mana BINT itu disebut sebagai Bernstein polinomial yang didefinisikan menggunakan faktorial gitu ya. BINT itu adalah NI, itu NI ini ya, dikali TI 1 min T pangkat N min I. Dah, NI ini adalah binomial koefisien, di mana cara mendapatkan NI ini adalah dengan menggunakan faktorial. Nah, binomial koefisien ya, dibaca N plus I, memberikan banyaknya cara memilih I item dari himpunan N item. Jadi, NI itu adalah N faktorial dibagi I faktorial kali N min 1, min I faktorial. Dimana N faktorial N itu ya, itu N tanda seru itu menunjukkan N faktorial. Nah, sehingga kalau kita masukkan misalkan N-nya 0, maka akan mendapatkan nilai 1. Kalau N-nya 1 gitu ya, N-nya 1, I-nya 1, maka akan dapatkan 1, 1 gitu ya. Kalau N-nya 2, maka akan dapatnya 1, 2, 1. Nah, ini kalau kita jabarkan, itu akan membentuk namanya segitiga Pascal atau Pascal triangle. Kalau kita lihat pada kuadratik tadi kan 1, 2, 1 ya. N-nya pangkat 2. Nah, ini sebaliknya kita lihat di sini. Kalau kita jabarkan di sini ya. Binomial tadi kan kuadratik Bernstein polinomial dengan apa namanya? Bernstein polinomial equation tadi dari segitiga Pascal kan untuk yang kuadrat dapat adalah 1, 2, 1 dikali dengan T pangkat I 1 min T N plus 1. Nah, dapat begitu polanya. Kalau kita lihat 1 min T ya, kuadrat gitu ya. Kuadratnya dari mana itu yang biru itu ya. T pangkat 0. T pangkat 0 ya 1 gitu ya. Kemudian karena dari binomial koefisien tadi dengan faktorial kita dapatkan 1, 2, 1.
maka 1 dikali T pangkat 0, 1 min T pangkat 2 min 0. Makanya 1 min T kuadrat. Kemudian yang B12 kita dapat 2T 1 min T. Kemudian B22 kita dapat T kuadrat. Kemudian dari situ kita kali dengan P0 ya kan. Jadi kita jabarkan B1 NT B1 kita jabarkan, maka kita dapat bentuk kuadratik itu secara umum demikian. Nah, jadi contohnya mungkin bisa kita lihat di sini. Terdapat control point ya, sebagai berikut, di mana ada P0, P0 itu di 0,0, P1 itu di 1,0, P2 ada di 1,1. Nah, ini buatlah Bezier curve. Maka karena kita ada 3 poin, maka Bezier yang bisa kita buat adalah dengan pendekatan kuadratik Bezier curve. Nah, penyelesaiannya bisa dengan menggunakan MATLAB, di mana fungsi tadi kita masukkan. Jadi kita punya P0, P1, dan P2. Kemudian parameternya adalah line space. Line space nilai rentang dari 0 sampai 1. Banyaknya akan menentukan smooth kurva. Jadi misalkan banyaknya adalah 50 poin, gitu ya. Kemudian di situ ada ini ya, ada nilai C ini adalah fungsi Bezier, di mana dia fungsinya adalah 1 min T kuadrat kali P0 plus 2 kali T kali 1 min T kali P1 plus T kuadrat kali P2. Gitu ya. Sehingga dari situ bisa kita dapatkan nilai-nilai yang dikeluarkan oleh si C tadi, gitu ya. Maka dari situ kita bisa lihat nilai X-nya yang mana. X-nya adalah P0 pada kolom pertama, gitu ya, P1 pada kolom kedua, dan seterusnya. Ini bisa kita plotting, maka kita dapat fungsi dari smooth kurva dari 3 poin. Nah, terus bagaimana kalau dengan kubik, gitu ya? Nah, kalau kubik dari binomial koefisien Pascal triangle tadi kita dapat berapa? 1, 3, 3, 1. Maka juga sama, 1 dikali T pangkat 0, 1 min T, 3 min 0. Jadi kan 1 min T pangkat 3. Kemudian dikali 3 dikali T pangkat 1, 1 min T, 3 min 1. Jadinya 3T kali 1 min T kuadrat. Dan seterusnya sehingga kita dapat fungsinya, ya, karena kubik artinya kubik Bezier curve membutuhkan 4 poin. 4 poin ini dalam hal ini yaitu P0, P1, P2, dan P3. Sehingga fungsinya adalah 1 min T pangkat 3 P0 ditambah 3T, 1 min T kuadrat P1 tambah 3T kuadrat kali 1 min T P2 tambah T kali 3 P3. Nah, dengan contoh lagi, kita coba buat dari 4 poin ini, kita buat Bezier curve-nya. Maka pendekatan yang mungkin adalah dengan menggunakan kubik Bezier curve, karena membutuhkan 4 poin. Nah, maka fungsinya bisa kita dapat gini. Maka bisa kita buat sedikit berbeda dari kuadratik, gitu ya. Karena kalau kuadratik tadi kita langsung jabarkan fungsinya. Kalau ini kita buat dahulu B0, B1, B2, dan B3-nya, gitu ya. Kita punya P0 di sini adalah poinnya dari X, Y, kemudian kita punya parameternya adalah 0 sampai 1, misalnya 30 poin. Nah, di sini kita buat sebuah user defined function dari kubik Bezier, nama functionnya menerima input P0, P1, P2, P3, dan T. Di mana kita jabarkan dulu binomial koefisiennya,
gitu ya. Binomial koefisiennya adalah tadi ini ya, B0, B1, B2, B3 itu adalah fungsi dari 1 min T pangkat 3. Kemudian 3T dikali 1 min T kuadrat. 3T kuadrat kali 1 min T dan T per 3. Sehingga C tadi adalah fungsi Bezier-nya apa? B0 dikali dengan B0 T dikali B0 ditambah dengan B0 ya. B0 T dikali B0 B1 T dikali B1 tambah B2 T dikali B2 tambah B3 T kali B3. Nah, sehingga kita dapatkan return value dari fungsi ini berupa B0, B1, B2, B3 dan C gitu ya. Kenapa kita butuh B0, B1, B2, B3-nya? Ingin kita lakukan plotting untuk melihat behavior dari bentuk kurva polinom. Ada yang di bawah ini ya, B0, 3, B1, 3, B2, 3, B3, 3. Kemudian kurva C kita keluarkan untuk dapatkan plot sini ya, C pada kolom pertama, C kolom kedua untuk dapatkan kurva yang warna merah. Nah, ini kurva polinomnya, ini behavior dari binomial koefisiennya. Oke. Ini bisa kita lihat sebagai behavior kubik Bezier ya, kalau pangkat 3. Jadi ini kalau dia ada 4 poin, maka poinnya kurva yang terbentuk ada yang warna merah, dan ini adalah behavior dari bentuk fungsi binomial koefisien dari INT-nya tadi ya. Nah, maka fungsi itu ya, fungsi dari Bezier curve tadi bisa kita buat sebagai bentuk yang lebih general gitu ya. Jadi kalau bentuk generalnya, maka kita jabarkan binomial koefisiennya sebagai faktorial kan. Jadi kalau misalkan saya punya titik 0 sampai 9 dengan y-nya beragam, kita punya poin bergantung kepada jumlah length dari x gitu ya. Kemudian sel di sini adalah berapa banyak rentang parameternya. Misalkan dia mau buat 100, maka T sebagai fungsi parameternya 0 sampai 1 di rentang 100 poin. Sedangkan n tadi apa? N berarti poin dikurangi 1. I adalah nilai 0 sampai n. Maka kita bisa hitung faktorialnya. Ini adalah binomial koefisien yang kita simpan sebagai CT gitu ya. Maka kita dapat nilai dari JK ya, semua baris. Misalkan dia pada baris 1, dia akan menghitung langsung di sini. Maka bisa kita dapatkan, kita buat dulu X Bezier dan Y Bezier ini sebagai sel kosong gitu ya. Kita pilih 0, 1 baris dikali dengan sel. Sel ini jumlah poinnya untuk menangkap nilai dari fungsi looping yang di bawahnya. Ada for gitu ya. Maka Bezier itu adalah tadi ya, Bernstein polinom dikali dengan poinnya X gitu kan. Gitu. Kemudian Y Bezier juga begitu, dari Bernstein polinom dikali dengan poin, maka kita dapat bisa kita lakukan plotting fungsi T terhadap binomial koefisiennya J ini ya. Kemudian bisa kita plotting juga X Bezier dan Y Bezier adalah nilai X dan Y yang sudah dilakukan smoothing. Nah, bisa dapat bentukkan demikian. Jadi yang di atas ini adalah kurva binomial koefisiennya. Kalau kita lihat ini poinnya banyak sekali, udah bukan kubik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poin gitu ya. Nah, ini behavior dari bentuk binomial koefisiennya. Nah, itu Bezier kurva ya. Sekarang kita masuk ke Bezier surface. Jadi untuk masuk ke dalam Bezier surface, kita harus paham dulu Bezier kurva tadi ya, dalam membentuk 2 dimensi. Kalau sudah bisa membuat 2 dimensi, maka kita bisa membuat surface-nya. Cuma
pemahamannya begini, Bezier kurva itu kita bisa lakukan extend ke bentuk dua dimensi gitu ya, membentuk Bezier surface. Jadi yang tadi kalau misalkan parameternya itu adalah T ya, sekarang parameternya ada dua, ada U dan V, ada arah X dan Y gitu ya. Jadi di mana U dan V itu juga parameter dalam rentang 0 sampai 1. Jadi Bezier curve itu menggunakan Bezier kurva dalam arah X dan Y. Jadi dapat dibedakan derajatnya dalam dua arah, arah X dan Y. Jadi derajat Bezier surface itu M dan N digunakan sebagai kurva ke arah X, dan M itu derajat kurva ke arah Y. Jadi kalau misalkan dalam koordinat 3 dimensi kita memiliki demikian gitu ya, X X1 sampai Xn gitu ya, ke arah baris gitu ya, Y juga demikian, Z juga demikian gitu. Nah, jadi poin kita butuh untuk membuat Bezier surface, maka kita butuh 3 poin ya, X, Y, dan Z. Maka persamaannya Bezier kurva tadi dapat sebagai berikut. X ya, arah U dan V itu adalah J sampai J mulai dari 0 sampai N dikali dengan fungsi Bezier curve ya dari I sampai M itu. Jadi ada dua kali fungsi gitu ya, arah X dan arah Y. Nah, contohnya begini. Ya, maka jadi kita bisa buat dia arah N, arah M, maka faktorialnya ada dua di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada poin arah U, kemudian arah W. Misalkan poin arah U itu 3, arah W 3. Kita buat sel U-nya itu 3, sel W-nya itu 3. Kita punya poin X, Y, Z gitu ya. Kemudian kita punya poin N dan M gitu ya, jumlah kontrol poin dikurangi 1 gitu ya. Kemudian kita punya fungsi parameter arah U dan W. U juga 0 sampai 1, W juga 0 sampai 1 dibagi dengan U cell dan W cell. Kemudian I kita tahu 0 sampai N dan J juga 0 sampai M. Maka ini bisa kita looping untuk arah U dan arah W. Kemudian di sini kita dapat fungsi faktorialnya ada dua sekarang, C dan K gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita tampung Beziernya. Kita tampung Bezier karena ini 3 dimensi, maka Beziernya arah baris dan kolom. Barisnya bergantung kepada U cell, kolomnya bergantung kepada W cell. Jadi 32 kali 32. X Bezier, Y Bezier. Nah, baru di sini kita jabarkan fungsi itu. Jadi yang pertama dari arah U dikali dengan C dikali dengan poinnya. Kemudian simpan ke dalam X Bezier, Y Bezier, Z Bezier pada array kosong, 0 tadi. Maka kita bisa dapat bentuk dari data poin yang misalkan seperti ini, yang merah ini, ya, yaitu kurvanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan perkuliahan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan?